Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Donald Trump mengancam akan menghancurkan pembangkit listrik Iran jika Tehran menolak berunding. Namun Iran justru membalas dengan membuka tekanan baru melalui serangan ke Yordania, Kuwait, dan jalur strategis di Laut Merah. Apakah ultimatum ini akan memaksa Iran menyerah atau justru mendorong kawasan menuju perang yang dapat melumpuhkan Selat Hormuz dan Bab al-Mandeb sekaligus? Di balik ancaman terhadap pangkalan militer, bandara, dan jalur pelayaran, tersimpan satu skenario yang dapat mengguncangkan perdagangan dunia. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada 14 Juli 2026, Donald Trump tampil dalam wawancara Fox News dengan nada yang jauh lebih keras daripada pernyataan sebelumnya. Kali ini, ancamannya tidak berhenti pada fasilitas militer, pangkalan rudal, atau pusat komando Iran. Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat siap menghancurkan pembangkit listrik dan jembatan Iran apabila Teheran tetap menolak duduk di meja perundingan. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi dampaknya sangat luas. Pembangkit listrik bukan sekedar bangunan yang menghasilkan energi. Dari tempat itulah industri pertahanan, jaringan komunikasi, radar, rumah sakit, sistem air, jalur kereta, hingga pusat pemerintahan memperoleh tenaga untuk tetap berjalan. Ketika listrik padam dalam skala besar, sebuah negara tidak langsung berhenti hidup, tetapi perlahan kehilangan kemampuan untuk bergerak, berkomunikasi, dan mengambil keputusan. Ancaman terhadap jembatan memiliki makna berbeda. Jembatan menjadi penghubung bagi kendaraan militer, bahan bakar, rudal, pasukan makanan, serta pergerakan pasukan dari satu wilayah ke wilayah lain. Jika penghubung ini dihancurkan, Iran tidak hanya kehilangan jalur transportasi, Teheran juga akan kesulitan memindahkan kekuatan militernya secara cepat ketika serangan datang dari berbagai arah. Dengan memilih dua sasaran tersebut, Trump tampaknya sedang menekan dua titik paling sensitif sekaligus. Pembangkit listrik menyentuh kemampuan Iran untuk bertahan dari dalam. Jembatan menyentuh kemampuan Iran untuk bergerak di lapangan. Strategi ini menunjukkan bahwa Washington tidak hanya ingin merusak senjata Iran, tetapi juga ingin membatasi seluruh sistem yang membuat senjata itu dapat digunakan. Tekanan tersebut berhubungan langsung dengan tuntutan Amerika Serikat. Washington ingin Iran menerima perjanjian baru yang membatasi program nuklir, menghentikan serangan terhadap jalur pelayaran, serta mengurangi tekanan terhadap kapal komersial di Selat Hormuz. Setelah gencatan sebelumnya runtuh, Gedung Putih tampaknya menilai jalur diplomasi biasa tidak lagi cukup untuk menghasilkan perubahan. Namun, ancaman sebesar ini juga membawa resiko yang sulit dikendalikan. Ketika pembangkit listrik menjadi sasaran, dampaknya hampir pasti meluas ke masyarakat sipil. Rumah sakit dapat kehilangan tenaga cadangan, pompa air dapat berhenti, pabrik makanan dapat lumpuh, jaringan komunikasi dapat terputus. Bahkan sebelum satu rudal diluncurkan, ancaman itu sudah dapat memicu kepanikan, penimbunan bahan bakar, dan perpindahan warga dari kota besar. Pada hari yang sama, Washington juga kembali memperketat blokade terhadap pelabuhan Iran. Langkah itu memperlihatkan bahwa ancaman militer sedang dipadukan dengan tekanan ekonomi. Kapal dagang dipaksa menghadapi resiko lebih tinggi, arus barang dapat tersendat, dan biaya logistik berpotensi melonjak. Bagi Teheran, kombinasi ini menciptakan pilihan yang sama beratnya. Bertahan berarti menerima tekanan yang terus membesar, sedangkan berunding dapat dianggap sebagai tanda bahwa ultimatum Amerika Serikat berhasil mematahkan sikap Iran di hadapan kawasan sebelum rudal pertama diluncurkan sekalipun. Disinilah ultimatum Trump berubah menjadi permainan tekanan psikologis. Tujuannya bukan hanya membuat Iran takut terhadap serangan, tetapi membuat biaya penolakan terasa terlalu mahal. Amerika Serikat ingin Teheran percaya bahwa semakin lama perundingan ditolak, semakin besar bagian negara yang akan dipertaruhkan. Akan tetapi, Iran bukan negara yang mudah didorong menyerah melalui ancaman terbuka. Tekanan seperti ini justru dapat dibaca sebagai usaha memerlukan kepemimpinan Teheran di depan rakyatnya sendiri.
Karena itu, respon Iran kemungkinan tidak akan datang dalam bentuk pernyataan lunak. Jawaban mereka lebih mungkin muncul melalui serangan yang menyasar jaringan militer Amerika Serikat di negara tetangga. Pada 14 Juli 2026, Korps Garda Revolusi Islam mengumumkan bahwa rudal balistik Iran telah diarahkan ke pangkalan udara Muwafaq Salti di Azraq, Yordania. Lokasi ini bukan pangkalan biasa. Fasilitas tersebut digunakan oleh militer Yordania dan menjadi salah satu titik penting bagi operasi Amerika Serikat di kawasan, terutama untuk pengawasan udara, pergerakan logistik, serta dukungan terhadap pesawat nirawak. Tehran mengeklaim serangan itu menghancurkan pusat komando, depo bahan bakar, dan hanggar yang menampung pesawat nirawak Reaper. Pernyataan tersebut segera membentuk gambaran seolah Iran berhasil menembus pertahanan pangkalan dan memukul jantung operasi udara Amerika. Namun laporan dari Yordania menunjukkan situasi yang lebih terbatas. Pertahanan udara mereka mendeteksi pelanggaran wilayah, lalu menembak jatuh beberapa rudal sebelum mencapai sasaran utama. Perbedaan dua versi ini sangat penting. Iran membutuhkan narasi kemenangan untuk menunjukkan bahwa ultimatum Washington tidak membuat mereka gentar. Yordania, sebaliknya, harus meyakinkan masyarakat bahwa wilayahnya tetap terkendali dan sistem pertahanannya mampu bekerja. Karena itu, ukuran keberhasilan serangan tidak hanya ditentukan oleh kerusakan fisik, tetapi juga oleh siapa yang lebih cepat menguasai persepsi publik. Sehari kemudian, pada 15 Juli 2026, tekanan berpindah ke Kuwait. Sebuah serangan drone menghantam kawasan Mina Abdullah, wilayah yang dikenal memiliki fasilitas industri dan jalur logistik penting. Korps Garda Revolusi Islam menyatakan bahwa sasaran mereka berkaitan dengan dukungan militer Amerika Serikat. Di lapangan, ledakan memicu kebakaran pada sebuah gudang industri, tetapi tidak menimbulkan korban jiwa sipil. Kuwait melaporkan bahwa sebagian besar proyektil berhasil dicegat. Artinya, dampak nyata serangan jauh lebih kecil dibandingkan klaim yang disampaikan Tehran. Meski begitu, satu gudang yang terbakar sudah cukup untuk membuktikan bahwa jaringan pertahanan kawasan tidak sepenuhnya kedap. Bahkan proyektil yang lolos dalam jumlah kecil dapat memaksa pangkalan, bandara, dan pusat logistik memasuki status siaga tinggi. Iran tampaknya tidak berusaha menghancurkan seluruh kekuatan Amerika dalam satu malam. Strateginya lebih menyerupai tekanan bertahap terhadap simpul pendukung. Pusat komando, bahan bakar, hanggar, radar, dan gudang logistik adalah bagian yang menjaga operasi militer tetap hidup. Jika salah satu terganggu, pesawat harus dipindahkan, rute pasokan harus diubah, dan sistem pertahanan harus disebar ke lebih banyak lokasi. Pola ini juga menciptakan tekanan politik bagi negara tuan rumah. Yordania dan Kuwait sebenarnya ingin menghindari keterlibatan langsung, tetapi keberadaan fasilitas Amerika menjadikan wilayah mereka bagian dari peta sasaran Iran. Setiap sirene, penutupan ruang udara, dan pencegatan rudal dapat memunculkan pertanyaan di dalam negeri mengenai harga yang harus dibayar karena menampung pasukan asing. Bagi Tehran, hasil terpenting mungkin bukan jumlah bangunan yang hancur. Yang lebih berharga adalah kemampuan membuat Amerika Serikat membagi perhatian, memindahkan perlindungan, dan mengeluarkan biaya besar untuk menghadapi serangan yang nilainya jauh lebih murah. Pada saat bersamaan, penyebaran pertahanan ke banyak titik dapat membuka celah di tempat lain. Rudal pencegat memiliki jumlah terbatas, awak radar membutuhkan waktu istirahat, dan setiap pergerakan pesawat menambah beban koordinasi. Inilah bentuk perang pengurasan yang tidak selalu terlihat dramatis di layar. Serangan mungkin tampak gagal karena dicegat, tetapi tetap memaksa lawan menghabiskan sumber daya, mengubah jadwal operasi, dan menanggung tegangan diplomatik. Ketika tekanan semacam ini diperluas melalui kelompok sekutu Iran di kawasan, medan konflik tidak lagi berhenti di sekitar pangkalan Amerika. Jalur udara, pelabuhan, serta rute perdagangan mulai ikut masuk ke dalam perhitungan militer berikutnya secara langsung. Pada 13 Juli 2026, ketegangan bergerak ke selatan Jazirah Arab. Kelompok Houthi meluncurkan rudal balistik dan pesawat nirawak menuju Bandara Internasional Abha di Arab Saudi. Serangan itu disebut sebagai balasan atas tindakan yang menghambat penerbangan Iran menuju wilayah yang mereka kuasai di Yaman. Bagi Houthi, bandara bukan hanya fasilitas sipil, tetapi simbol hubungan militer dan ekonomi antara Riyadh dengan kekuatan yang menekan mereka. Pertahanan udara Arab Saudi berhasil mencegah proyektil yang datang. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan, dan kerusakan besar juga tidak terlihat.
Namun efek serangan muncul di tempat lain. Sejumlah maskapai menunda atau membatalkan penerbangan karena risiko keamanan meningkat dalam hitungan jam. Rute dari Dubai dan Sharjah menuju Abha ikut terganggu, memperlihatkan bahwa satu ancaman rudal dapat menyebar jauh melampaui titik jatuhnya proyektil. Pada 14 Juli 2026, Uni Emirat Arab mengeluarkan kecaman keras. Abu Dhabi menilai serangan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Arab Saudi dan ancaman bagi stabilitas regional. Pernyataan itu juga menunjukkan kekhawatiran yang lebih dalam. Jika bandara sipil mulai diperlakukan sebagai bagian dari medan perang, pusat penerbangan Teluk dapat menghadapi tekanan yang sama meskipun tidak menjadi sasaran langsung. Inilah keunggulan serangan berbiaya rendah terhadap jaringan transportasi modern. Houthi tidak perlu menghancurkan terminal atau landasan untuk menciptakan kerugian. Cukup dengan memunculkan kemungkinan serangan berikutnya, perusahaan asuransi dapat menaikkan biaya, maskapai mengubah rute, dan penumpang membatalkan perjalanan. Gangguan kecil di udara kemudian berubah menjadi tekanan ekonomi yang terasa di hotel, perdagangan, serta pergerakan tenaga kerja. Ancaman yang lebih besar muncul ketika Houthi menyatakan siap memperketat tekanan di Selat Bab al-Mandeb. Jalur sempit itu menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden dan menjadi pintu menuju terusan Suez. Kapal yang menghindarinya harus berlayar memutar melewati Tanjung Harapan di Afrika. Perjalanan menjadi lebih panjang, konsumsi bahan bakar meningkat, dan jadwal pengiriman dapat mundur selama beberapa hari. Blokade tidak selalu membutuhkan kapal yang berjajar rapat menutup laut. Ancaman drone, ranjau, rudal anti kapal, dan serangan terhadap kapal komersial sudah cukup untuk membuat jalur dianggap berbahaya. Dalam kondisi seperti ini, pelayaran bisa berhenti karena keputusan perusahaan, bukan karena perintah resmi. Dampaknya terasa tanpa perlu kemenangan militer besar. Iran memperoleh tekanan strategis, sedangkan Houthi mendapatkan ruang untuk menunjukkan bahwa kekuatan kecil mampu mempengaruhi perdagangan global melalui satu titik sempit yang sulit diamankan secara sempurna oleh kekuatan laut manapun sendirian. Pada saat bersamaan, Selat Hormuz juga berada dalam ketegangan tinggi akibat benturan antara Iran dan Amerika Serikat. Hormuz menjadi jalur utama ekspor energi dari kawasan Teluk. Bab al-Mandeb menghubungkan perdagangan Asia dengan Eropa melalui Laut Merah. Jika keduanya terganggu secara bersamaan, tekanan tidak hanya menyentuh harga minyak, tetapi juga biaya makanan, suku cadang, bahan baku, dan barang konsumsi. Kemungkinan inilah yang dapat digunakan Iran sebagai alat tawar tidak langsung. Tehran tidak harus mengirim kapal perang ke setiap jalur laut. Cukup dengan membiarkan sekutunya menciptakan ketidakpastian, pasar akan bereaksi lebih cepat daripada armada militer. Harga asuransi melonjak, perusahaan pelayaran menahan kapal, dan negara pengimpor mulai mencari rute alternatif. Pola tersebut membuat konflik berubah dari pertarungan rudal menjadi perang terhadap waktu dan biaya. Setiap hari keterlambatan menambah beban ekonomi dunia. Sementara para pemimpin masih mempertahankan posisi masing-masing, jalur perdagangan mulai menjadi sandera dari keputusan militer yang diambil jauh dari pelabuhan-pelabuhan sipil. Ultimatum Amerika Serikat terhadap Iran kini tidak lagi hanya berputar pada ancaman militer. Pembangkit listrik, jalur transportasi, pangkalan udara, gudang logistik, bandara sipil, hingga dua selat penting dunia mulai masuk dalam satu peta konflik yang sama. Di balik serangan yang berhasil dicegat, tetap ada biaya besar yang harus dibayar. Sistem pertahanan dipaksa bekerja tanpa henti, penerbangan dibatalkan, jalur pelayaran terancam, dan negara-negara kawasan semakin sulit menjaga jarak dari konflik. Jika tekanan terus meningkat, pertarungan ini bukan hanya menentukan siapa yang lebih kuat di medan perang. Konflik tersebut juga dapat menentukan siapa yang mampu mengendalikan energi, perdagangan, dan pergerakan dunia. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.